Oke, yang pertama di sini kita akan menunjukkan tabel distribusi frekuensi, di mana tujuan dari membuat tabel ini adalah mengatur data mentah yang merupakan data yang awalnya belum dikelompokkan menjadi bentuk yang lebih rapih gitu ya, tapi tidak mengurangi informasi yang ada. Sebagai contoh di sini kita punya beberapa tabel sebagai perbandingan. Jadi ada mulai dari tabel yang isinya data mentah, kemudian tabel yang datanya udah terurut, dan yang terakhir tabel distribusi frekuensinya seperti apa dari data mentah yang tadi gitu. Nah, terlihat ya di sini ada tabel 1.1 dan tabel 1.2. Untuk tabel 1.1 ini dia merupakan tabel yang isinya data mentah gitu. Jadi datanya tuh hanya mengisi angka-angkanya aja gitu. Dan acak gitu ya. Nah, ini merupakan data ujian misalnya ya, misalnya data nilai ujian dari sekian atau dari 50 mahasiswa gitu. Nah, habis itu ada lagi satu tabel berikutnya yaitu tabel 1.2, di mana tabel ini merupakan isinya sama tapi udah diurutkan gitu ya. Isinya merupakan nilai yang tadi tapi udah diurutin gitu. Jadi diurutkannya dari yang nilai terkecil sampai nilai yang terbesar gitu ya. Jadi di data yang paling kiri atas itu data nilai terkecil, di kanan bawah itu nilai terbesarnya gitu. Nah, lalu dari data ini kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya gitu. Seperti apa? Jadi di sini tuh kita distribusikan berdasarkan frekuensinya gitu. Jadi datanya itu dibikin dalam bentuk interval. Jadi misalnya kan tadi nilainya tuh dari 22 sampai 86 kita buat intervalnya gitu. Jadi ada beberapa kelas yang kita tentukan gitu ya, dengan intervalnya tuh seperti ini. Misalnya kelas pertama adalah kelas dengan interval nilainya itu dari 20 sampai 29 gitu. Kemudian kelas kedua intervalnya interval kelasnya itu adalah nilai dari 30 sampai 39 gitu. Nah, lalu ada lagi satu kolom berikutnya yang memberikan banyaknya mahasiswa dengan nilai sesuai dengan kelasnya gitu ya. Jadi misalnya 4. 4 ini adalah banyaknya mahasiswa yang memiliki nilai dari 20 sampai 29 dan seterusnya ya. Nah, ini bentuk tabel untuk distribusi frekuensi gitu. Jadi dia dituliskannya tidak satu persatu tapi dalam bentuk interval kelas gitu. Nah, berikutnya gimana cara menyusun distribusi frekuensi atau menyusun tabel untuk distribusi frekuensi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama, banyaknya kelas. Nah, tadi kan ada ya, di tabel tadi kan ada banyaknya kelas tuh ada 7 gitu. Nah, biasanya banyaknya kelas itu di antara 5 sampai 15 kelas gitu ya. Rata-rata seperti ini. Jadi tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Lalu di dalam kelas yang digunakan harus ada nilai terkecil atau ya nilai data terkecil dan yang terbesar. Jadi setiap nilai itu harus masuk ke dalam satu dan hanya ke dalam satu kelas gitu. Jadi misalnya ini kan nilai 22 ya yang terkecil. Ya ini harus ada di kelas, jadi jangan sampai kita buat kelas dengan interval yang terkecilnya itu dari 30 misalnya. Berarti kan 22 nggak masuk, nah nggak boleh gitu. Jadi harus kalau kita membuat kelas, berarti kelas pertamanya harus di bawah 22 gitu. Atau di angka 22 juga boleh, asal si angka ini tuh masuk gitu. Dan setiap nilai yang di sini tuh harus masuk hanya ke satu kelas aja. Jadi nggak boleh intervalnya tuh misalnya ya, interval kelas ketiga itu dari 40 sampai 49, kelas keempat dari 45 sampai 50 misalnya. Nah, berarti kan ada nilai yang masuk ke dua interval, misalnya nilainya 47 berarti dia masuk ke kelas 3 dan kelas 4 gitu.
Jadi nggak boleh. Jadi intervalnya harus seperti ini dibuatnya, tidak ada yang sama gitu ya. Tidak ada yang irisannya gitu. Lalu ya sebisa mungkin lebar interval dibuat sama. Jadi setiap kelas itu sama gitu ya. Kayak ini misalnya intervalnya 10 gitu ya. Sama semuanya. Jadi nggak ada yang besar dan kecil berbeda-beda gitu. Kemudian misalnya kita mau menentukan interval dan kita gunakan 7 kelas, nilai terkecilnya itu kan 22 ya di tabel yang tadi. Ini kita mau tahu nih gimana cara menentukan intervalnya. Nah, misalnya kita mau pakai 7 kelas. Terus jadi si intervalnya harus berapa gitu ya. Jadi setiap kelas ini tuh nilainya itu dari berapa sampai berapa. Nah, itu bisa dipakai dari rumus seperti ini gitu. Kita bisa lihat dari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Nilai terkecilnya tadi kan 22, nilai terbesarnya 86. Maka kita buat rumus dengan rumusnya jarak dibagi banyaknya kelas. Jarak itu selisih gitu ya, selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Selisihnya itu 86 kurang 22 dibagi banyaknya kelas, dibagi 7. Ada di nilai 9, nah berarti kita gunakan intervalnya itu yang lebih besar daripada 9,14. Kalau lebih kecil misalnya kita ambil 9, nanti kurang gitu ya. Jadi harus yang lebih besar. Kita bisa pakai 10 atau bisa pakai 11 atau yang lain. Tapi lebih mendekati lebih enak gitu. Jadi kita pakai yang lebih besar dari nilai ini tapi yang sekecil mungkin. Kita bisa ambil intervalnya 10. Jadi yang tadi kan dari setiap kelas intervalnya 10 ya, dari 20 sampai 29, dari 30 sampai 39, nah masing-masing intervalnya 10. Lalu kita juga harus menghindari kelas terbuka. Kayak gimana kelas terbuka itu? Contohnya seperti ini. Jadi kelas terbuka itu kelihatannya di sini untuk batas yang kelas yang paling kecil itu tulisannya kurang dari, nah ini namanya kelas terbuka karena dia tidak memberikan nilai spesifik untuk batas bawahnya gitu. Ini juga sama, yang terakhir juga 30 dan lebih, nah itu juga namanya kelas terbuka karena tidak memberikan nilai spesifik untuk batas atasnya gitu. Ini namanya kelas terbuka dan untuk membuat distribusi frekuensi sebaiknya kita hindari kelas terbuka seperti ini. Ini sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai sini cukup jelas? Aman, Bu. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita akan bahas interval kelas ya. Nah, interval kelas itu adalah selisih antara tepi kelas, tepi atas dan tepi bawah kelas. Misalnya ya, tepi bawah kelasnya itu 20. Batas bawah kelasnya itu 20, batas atas kelasnya 29. Nah, tepi bawahnya itu adalah 11,5. Jadi dari yang kelas bawah ini dikurangin setengah gitu. Dan tepi tepi atas kelasnya itu 29 ditambahin setengah. Jadi interval kelasnya 10. Nah, misalnya batas bawah kelasnya itu 20, batas atasnya 29. Terus tepi bawahnya itu 19,95, tepi atasnya juga 29,05. Ini juga bisa gitu. Jadi asalkan yang bawahnya dikurangin angka yang sama, yang atasnya juga sama. Nah,
Jadi untuk yang contoh pertama ya, itu intervalnya jadi 10 karena ini kan ini kita ambil salah satu kelas di tabel yang tadi, tabel yang ini yang tabel distribusi frekuensi kita ambil kelas pertama gitu. Kan nilai terkecilnya 20 itu namanya batas bawah ya. Yang 29 ini batas atas. Nah, tepi bawah kelas itu bisa kita kurangkan 20 dengan bilangan misalnya setengah. Nah, itu namanya tepi bawah kelas, dan tepi atas kelasnya itu 29 ditambah gitu. Kalau tadi dikurang, ini ditambah. Ditambahnya bilangan yang sama, ditambah setengah juga. Nah, kayak gitu. Nah, terus sehingga nanti interval kelasnya itu adalah 29,5 dikurang 19,5. 19,5 itu yang 20 dikurangin setengah tadi. Jadi intervalnya itu 10. Gitu. Ya, nah sedangkan misalnya masih sama gitu ya, batas bawah kelasnya ini, batas atasnya ini, terus tepi bawah dan tepi atasnya itu kita kuranginnya 0,05 gitu. Jadi 19,95 dan 29,05. Nanti interval kelasnya menjadi 9,1 ya. Jadi 29,05 dikurang 19,95. Gitu. Nah, berikutnya kita bahas distribusi frekuensi relatif. Jadi, distribusi frekuensi relatif ini disusun melalui pembagian masing-masing frekuensi kelas dengan seluruh frekuensi dan dinyatakan dalam persen. Bisa dibilang ini lanjutan dari tabel yang awal gitu ya. Jadi dari tabel distribusi frekuensi, kita bisa lanjutkan dengan menambahkan kolom baru dan menjadi distribusi frekuensi relatif. Gitu. Jadi kita, nah, jadi yang awalnya misalnya seperti ini. Nanti kita akan ada yang namanya frekuensi relatifnya. Distribusi frekuensi relatif ini berguna untuk membandingkan beberapa distribusi yang memiliki jumlah frekuensi yang berbeda. Misalnya nih ya, jadi tabel ini adalah nilai yang tadi ya, nilai yang masih kita gunakan tabel yang 1.3 tadi, nilai ujian sebuah kelas gitu. Dan tadi kan kita udah punya ya frekuensinya atau banyaknya mahasiswa dengan nilai di interval. Di sini ini apa ya? Oh, ini misalnya ada beda nih ceritanya. Misalnya kalau yang ini dilihatnya dalam satu kelas gitu ada 4. Sedangkan di kolom kedua ini dalam satu angkatan gitu. Dalam satu angkatan itu yang nilainya 20 sampai 29 itu ada 40 gitu. Sedangkan di kelas B saja itu ada 4. Kalau antara nilai di antara 30 sampai 39 itu di kelas B hanya 7, sedangkan kalau satu angkatan ada 60, kira-kira gitu ya. Nanti kalau di jumlah, kelas B itu ada 50 orang, sedangkan satu angkatan itu ada 300 orang. Nah, frekuensi relatifnya itu harus 100 jumlahnya. Jadi caranya itu adalah kita persentase, intinya persentase. Jadi 4 itu berapa persen dari 50. Jadi 4 itu berapa persennya dari 50 dari total jumlahnya. Jadi caranya tinggal bentar ya. Jadi kan 4 itu 8 persennya ya, dari 50 gitu.
caranya tinggal jumlah ini dibagi ini dikali 100 ya. Jadi 4 dibagi 50 dikali 100 itu hasilnya 8. Nah, itulah 8% gitu. Jadi jumlah mahasiswa yang nilainya segini itu adalah 8%. Terus ini juga sama ya, 7 dibagi 50 nanti dikali 100 gitu. Dapat 14, yaitu 14%. Ini juga sama, 60 tapi dibaginya bukan 50 ya, tapi dibagi jumlah mahasiswanya gitu. Karena ini tuh nilai jumlah untuk angkatan 2003, satu angkatan gitu maksudnya. Jadi 60-nya jangan dibagi oleh kelas B gitu ya, tapi dibagi oleh jumlah mahasiswa di angkatan tersebut. 60 dibagi 300, nanti dikali 100. Hasilnya 20. Nah, jadi 20%. Ini namanya frekuensi relatif gitu ya. Jadi jumlah tapi dilihatnya per persentase. Kalau ini jumlah aslinya ada berapa? Kalau ini persentasenya. Seperti itu. Terus ada juga yang namanya distribusi frekuensi kualitatif. Di sini interval kelas ya seperti misalnya tadi ya interval 20 sampai 29, terus misalnya yang lainnya gitu yang tadi ada 5.000 sampai sekian itu kan merupakan kelas-kelas kuantitatif. Nah, terus kelas-kelas yang tidak kuantitatif itu disebutnya kelas kualitatif. Gitu. Contohnya apa? Contohnya jadi misalnya banyak tenaga kerja di bidang pertanian ada segini gitu ya, di pertambangan ada segini. Ini namanya distribusi frekuensi kualitatif karena nggak ada interval gitu ya, nggak ada interval kelas, nggak ada interval yang menyatakan angka secara kuantitatif. Nah, berikutnya distribusi frekuensi itu juga bisa disajikan selain dengan tabel, bisa juga disajikan dengan grafik. Ada beberapa cara penyajian dengan grafik ya. Yang pertama ada dengan histogram. Jadi histogram ini adalah disebut juga diagram batang gitu. Diagram batang, contohnya seperti ini. Jadi ini masih kita gunakan data dari tabel 1.3 ya. Di sini ada di apa ya yang horizontal itu menyatakan interval kelasnya gitu ya dari 20 sampai 29. Nah, untuk yang apa namanya yang vertikalnya itu menyatakan jumlahnya gitu. Jadi dari 20 sampai 29 itu ada 4, jadi seperti ini batangnya. Terus untuk yang interval kedua seperti ini. Naik apa panjangnya, tingginya sesuai dengan jumlah mahasiswanya gitu ya. Jadi dibuat dalam bentuk diagram batang atau histogram seperti ini. Nah, kemudian cara penyajian dengan grafik berikutnya adalah namanya dengan poligon frekuensi. Nah, jadi kayak diagram garis gitu ya, poligon frekuensi itu diagram garis disebutnya gitu ya, jadi ada yang nyebut poligon, ada juga yang nyebut diagram garis, jadi kayak gini ya. Jadi dia dibikin dengan cara menghubungkan titik-titik yang merupakan pasangan koordinat titik tengah dengan frekuensi setiap kelas. Titik tengah setiap kelas, harusnya ada ini dulu ya. Sebentar ya.
Saya buatin dulu ininya deh. Sebenarnya sebelum kita dapetin ini tuh ada diagram batangnya dulu gitu. Nah, nanti si diagram batang itu akan memberikan titik tengahnya. Nah, nanti si titik tengah itu dibikin apa namanya, titik tengah itu diperolehnya tuh dari diagram batangnya gitu. Bisa dari sini sih. Jadi kan di sini misalnya dari 20 sampai 29 itu di 4 gitu. Kalau dibuat dalam diagram garis, berarti kita ambilnya di tengah-tengah. Nah, ini sebenarnya ada titik gitu, cuman nggak kelihatan. Jadi 20 sampai 30 itu ada titik di sini, di titik 4. Kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya kelihatan nggak Kang tadi? Ini nih. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini kan ada angka di angka 4, terus di angka 20 sampai 30, nah ini ada titik gitu. Terus untuk dari 30 sampai 40-nya kan berdasarkan data ini dia di angka sekitar 8 gitu ya. Nanti kita ambil titik tengah antara 30-40 dengan nilai yang titik tadi. Titik-titik, nah nanti dihubungkanlah si titik-titik itu. Dihubungkan, dibuat, jadi hubungnya aja, digabung-gabungin dengan bentuk garis, jadi dia tidak melengkung ya, tapi lurus, 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 lurus. Diperolehlah poligon, frekuensi, atau diagram garis seperti ini. Terus ada lagi yang berikutnya diagram pie. Kalau diagram pie itu dia menyatakan untuk digunakannya untuk ini ya, untuk distribusi kualitatif. Jadi ada diagram gelap ya, lingkaran, terus nanti ada berapa kategori gitu ya, misalnya ada 4. Ini harusnya berwarna ya, ada 4, ada pertanian dan lain-lain, berarti nanti berapa persen yang pertanian gitu ya. Nanti dibuat apa ya, dibuat persentase dari si lingkarannya itu sesuai persentase dari si kategorinya tadi. Seperti itu kira-kira dia diagram pie seperti ini. Ini menyatakan berarti untuk yang apa ya, ini industri ini misalnya ini paling sedikit dibanding yang lain. Berikutnya ada yang namanya distribusi frekuensi kumulatif. Jadi ini tuh lanjutannya lagi dari yang tadi gitu. Jadi awalnya kan kita cuma punyanya tabelnya itu yang kolom 1 sampai kolom 2 aja.
Nah, itu untuk distribusi frekuensinya. Nah, kalau yang kumulatif, berarti kita kumulatifkan, kita gabungkan apa ya, beberapa kelas pertama dan beberapa kelas terakhir gitu. Jadi misalnya untuk frekuensi yang kurang dari gitu, untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari, berarti untuk dari 20 sampai 29, karena banyaknya mahasiswanya 4, ya dia juga 4, karena dia kelas terkecil gitu, kelas batas bawah gitu. Terus karena di kelas berikutnya ada 7, maka frekuensi kumulatif kurang darinya itu 11. Nah, dari mana? 7 ditambah 4 gitu. 7 ditambah 4, jadi kita kumulatifkan. Kita gabungkan 7 sama 4, dapat 11. Terus kelas berikutnya 40 sampai 49 itu ada 8 jumlah mahasiswanya, maka frekuensi kumulatif kurang darinya itu dijumlahin yang 8 sama yang 2 yang sebelumnya gitu. Jadi ada 19. Begitu seterusnya. Sehingga nanti terakhir di kelas terakhir pasti jumlahnya itu sama seperti jumlah mahasiswanya gitu. Karena dia adalah jumlah dirinya sendiri ditambah jumlah yang kelas-kelas sebelumnya gitu. Nah, untuk yang lebih dari itu kebalik, kita mulai dari yang kelas teratas dulu gitu. Mulai dari 2, jumlahnya 2, terus kelas berikut, interval kelas berikutnya 10 diperoleh dari 2 yang terakhir tadi ditambah 8. Terus 19 diperoleh dari 3 terbawah. Bukan terbawah ya, 3 ya terbawah di tabel ini ya gitu. 31 berarti 4 ke bawah gitu. Dan terusnya ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti nilai terbesarnya di interval yang 20 sampai 29 kumulatifnya karena dia gabungan dari semuanya. Nah, terus untuk distribusi frekuensi kumulatif juga bisa dibentuk sebuah diagram garis. Nah, ini diagram garis dari distribusi frekuensi yang kumulatif. Distribusi frekuensi yang kurang dari, ini yang kurang dari, yang lebih darinya nggak digambarin, yang kurang dari dulu. Jadi untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari, dia punya ogif dari kiri ke bawah naik ke kanan atas. Ini median ya. Median itu nilai tengah. Jadi kan sama sih kayak tadi, cuman titiknya kan udah bukan lagi frekuensi dari kelas masing-masing, tapi udah dikumulatifkan gitu. Soalnya dari 20 sampai 30 kan tadi 4. Gitu. Terus nanti dari 30 ke 40 kan dia bukan lagi berapa 7 ya, tapi 11. Nanti tinggal digabungkan titik-titiknya menjadi digabungkan dengan garis-garis sehingga diperoleh seperti ini. Maka nanti akan naik ya untuk yang kurang dari, karena kan dia semakin besar kelasnya kan dia makin tinggi, maka jumlahnya makin besar sampai selesai gitu ya, sampai jumlah terbanyak gitu. Sedangkan untuk distribusi frekuensi yang lebih dari, berarti dia pasti menurun gitu ya, menurun karena dia semakin ke bawah dia semakin kecil ya. Bisa dilihat dari tabel ini gitu ya. 2. Awalnya besar, tapi ke bawah jadi 2. Jadi dari kiri ke bawah dia gitu. Lalu ada juga namanya distribusi frekuensi kurang dari. Gitu. Jadi nanti
ada yang kurang dari 20 ada berapa, yang kurang dari 30 ada berapa gitu. Itu dari yang ini sama. Misalkan ini kan kelasnya dari 20 sampai 29 ya, jadi yang kurang dari 20 itu nggak ada. Nol dia. Terus yang kelas kedua kan dari 30 sampai 39. Berarti kalau yang kurang dari 30 itu 4. Gitu. Nah, terus yang kurang dari 40 berarti yang ini digabung semua 11. Yang kurang dari 50 ini digabung atau bisa langsung dilihat dari frekuensi kumulatif 19. Yang kurang dari 60 31. Seperti ini ya tabelnya. Nah, lalu ada beberapa jenis kurva frekuensi yang sering dijumpai mungkin ya. Jadi ada yang namanya ciri-cirinya itu simetris atau bentuk lonceng. Ciri-cirinya nilai variabel di samping kanan dan kiri berjarak sama pada titik tengah. Terus tidak simetris secara moderat atau condong. Ekor kurva yang satu lebih panjang dari ekor kurva lainnya. Bentuknya J atau J terbalik. Kalau simetris itu contohnya ada di sini sih. Nah, kalau simetris ini beberapa contoh kurva frekuensi, jadi dia bisa macam-macam sih gambarnya. Kalau simetris itu kayak gini nih, simetris ya. Kalau ini condong ke kanan, ini condong ke kiri. Atau tidak simetris ya, tidak simetris itu bisa condong ke kanan, bisa condong ke kiri. Terus bisa juga dia bentuk J atau J terbalik. Kalau ini J, kalau ini J terbalik. J terbalik. Bisa juga bentuk U. Bentuk U seperti ini. Lalu bimodal yang punya dua maksima. Jadi kalau yang tadi kan yang ini maksima tuh nilai maksimumnya ya. Di satu titik kan bisa atas ini. Kalau bimodal tuh ada dua gitu nilai maksimumnya di sini sama di sini. Terus ada juga multimodal, dia lebih dari dua nilai maksimanya. Kalau ini ada 3 ya, 1, 2, 3. Terus yang terakhir uniform, yaitu kalau nilai variabel dalam satu intervalnya frekuensinya sama. Kayak gini uniform. Satu kayak garis lurus horizontal karena dia sama gitu ya. Setiap interval waktu nilainya sama semua, nggak ada beda sama sekali. Jadi ya dia garis lurus. Ini namanya uniform. Nah itu ya teteh pengantar untuk mata kuliah kita ya. Bukan pengantar sih karena ini udah masuk ke materi ya. Dari pertama, jadi kira-kira kita akan bahasnya statistika seperti ini yang mungkin akan katanya pernah kalian mempelajari ini di S1. Masih ingat nggak?